Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Timur. Di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu UPTD SDN 1 Margapatin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir di acara hari ini, yaitu tugas guru penggerak tentang budaya positif yang nanti akan saya paparkan. Baik, terima kasih rekan-rekan yang saya hormati, Bapak Ibu guru semua dan Bapak yang mewakili kepala sekolah, karena kepala sekolah tidak dapat hadir sehingga beliau tadi menyampaikan sudah diwakili oleh Pak Arif. Kemudian soal kata salam terlebih kita sanjungan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, untuk meningkat acara selanjutnya, yaitu yang pertama saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan yang akan saya buka sendiri dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya nanti sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakili Pak Arif, ini yang akan memberikan wawasan dan arahan kepada saya sehingga nanti dalam pelaksanaan hari ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian yang ketiga yaitu langsung ke pokok bahasan, yaitu tentang budaya positif, pemaparan tentang sosialisasi penanganan kasus yang ada di sekolah kita dan apa yang sudah saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak sehingga nanti saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan semua dalam menangani sebuah kasus di dalam sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu penutup setelah acara selesai dan yang saya sampaikan penutupan dalam penyampaian atau sosialisasi budaya positif. Ya, untuk meningkat acara yang selanjutnya, kalau waktu sudah siap kita mulai saja, yaitu sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Septian Arif Ratman yang kami persilakan tempat penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mustafa selaku CGP angkatan 11 dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di ruangan ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Terima kasih, saya di sini mewakili dari Ibu Kepala UPTD SDN 1 Margapatin. Yang pertama menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini dan juga terima kasih atas semangatnya yang dirasakan oleh Bapak Mustafa selaku CGP. Semoga dengan adanya Pak Mustafa menjalani kegiatan CGP nantinya akan menjadi dan bisa memberikan atau menularkan hal-hal positif kepada guru-guru yang lain dan juga bisa menjadi penyemangat kepada kita semua.
Selanjutnya tak bosan dan tak lupa Ibu Kepala Sekolah selalu memberi semangat kepada kita semua, mensupport agar semua Dewan Guru bisa ikut serta juga dalam pelaksanaan program pemerintah, yaitu khususnya dalam program Guru Penggerak, dan semoga nanti akan ada bukaan selanjutnya. Diharapkan guru-guru yang lain, baik yang PNS, P3K, yang honor juga tidak menutup kemungkinan akan bisa terjaring dan masuk menjadi calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu hari ini tentang budaya positif, yang kita ketahui bahwa budaya positif, budaya itu adalah kebiasaan yang bernilai positif, yang nilai baik. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolahan sudah banyak sekali yang mengandung nilai-nilai positif. Contohnya yaitu pengucapan salam dan tegur sapa dari guru ke murid dan sebagainya. Setelah itu budaya memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan yang lengkap, yang mungkin 1-2 anak pas waktu kita upacara hari Senin ada 1-2 anak yang belum, atau mungkin lupa, atau mungkin orang tuanya belum begitu open. Akhirnya anak tersebut kurang lengkap dalam berseragam. Akhirnya kita kumpulkan. Setelah itu kita beri peringatan 1-2 kali kepada anaknya agar di pelaksanaan upacara yang selanjutnya itu tidak lupa atau dengan lengkap berseragam. Jadi dengan kita memberikan nilai-nilai positif, ataupun semuanya kita memberi peringatan, bahkan semuanya kita memberi sanksi, itu pun harus dengan hal yang positif. Maksudnya jangan dengan hal yang negatif, yang ada unsur pendidikannya. Contohnya apa? Mungkin kalau ada anak yang salah, terlambat sekolah, ya kita jangan marah-marah, tapi bisa dengan anaknya suruh membersihkan halaman sekolah, seperti itu. Atau mungkin dengan bisa menghafal undang-undang gitu, atau Pancasila, itu kan ada nilai positifnya, seperti itu. Yang selanjutnya nanti akan dijelaskan dengan penuh oleh Bapak Mustafa pada materi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Septian Arif Rahman yang telah memberikan arahan kepada saya, sehingga saya nanti dalam kegiatan hari ini bisa memberikan wawasan yang lebih mungkin akan saya fokuskan dalam kegiatan hari ini tentang budaya positif. Ya, untuk meningkat acara selanjutnya langsung saja di acara ini, yaitu pemaparan tentang budaya positif tentang guru penggerak. Nah, di sini saya sudah merangkum tentang mensosialisasikan, pemaparan dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang kita tahu, budaya positif adalah sesuatu yang kita lakukan untuk membiasakan siswa, sehingga siswa itu sudah terbiasa dalam melakukan sesuatu dalam keseharian di sekolahan kita. Tadi sudah diberikan jadi gambaran sama Pak Septian Arif, itu tentang membiasakan siswa untuk misalkan salaman, jabat tangan, atau salam ketika bertemu sesama teman atau bapak ibu guru, mengucapkan salam, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian di sini saya tuliskan konsep inti budaya positif yang sering dilakukan dengan
keseharian kita diterapkan, yaitu perubahan paradigma belajar tentang nilai-nilai kebajikan keseharian kita, yaitu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, itu ada lagi disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini saya dengan perubahan paradigma, yaitu kita membuat perubahan kebiasaan keseharian siswa yang dulunya kita tidak pernah menyambut siswa ketika datang sekolah di depan gerbang misalnya. Kita buat paradigma perubahan baru. Nah, mulai hari ini misalkan ke depannya kita buat perubahan dengan cara menyambut siswa di depan gerbang sebelum masuk ke sekolahan. Dan ada lagi misalkan yaitu seperti saling menyapa dengan mengucap salam atau jabat tangan dan yang lain-lain. Kemudian nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang kita tanamkan kepada siswa sehingga siswa bisa membiasakan keseharian dengan menggunakan budaya yang positif, jadi meninggalkan sesuatu yang kiranya memang itu tidak baik untuk kedepannya untuk siswa ataupun bapak ibu guru, sehingga bapak ibu guru memberikan pengetahuan atau mensosialisasikan kepada siswa agar meninggalkan yang memang itu tidak baik dan menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kita sebagai seorang guru, ketika kita dalam kerjaan pasti mempunyai rasa jenuh atau kebiasaan karena kita terbiasa dengan mengajar, misalkan yang guru kelas di dalam kelas, yang guru olahraga di dalam kelas dan di luar kelas, dan ada lagi kalau misalkan guru yang biasa praktek di ruangan ataupun di luar kelas. Kemudian memberikan motivasi, kita saling memotivasi karena dalam kerjaan kita siswa itu kalau dalam menghadapi pembelajaran, ketika kita tidak memberikan hal yang berbeda, maka siswa itu tidak akan termotivasi dan tidak lebih semangat atau tidak nyaman ketika dalam pembelajaran. Apalagi ketika jam sudah siang, mulai jam 10, 11, 12, ketika setelah istirahat sisa mulai tidak bersemangat lagi. Jadi di situ kita juga memberikan motivasi, itu tentang motivasi perilaku manusia kita terapkan kepada siswa kita atau bersama dengan rekan kita, rekan sejawat sesama guru. Kemudian posisi kontrol guru. Posisi kontrol ini yang saya ketahui yaitu kita sebagai guru di hadapan siswa, kita sebagai manajer, yaitu memberikan arahan tapi tidak boleh memarahi, ya. Jadi memarahi sama memberikan arahan kepada siswa dan atau mengayomi itu berbeda. Jadi kita anggap kita sebagai seorang pemimpin di dalam kelas. Jadi apa yang dibutuhkan siswa dan apa yang diinginkan siswa kita bisa memberikan di dalam kelas itu, memberikan kenyamanan yang apa yang dibutuhkan seorang siswa dalam pembelajaran. Misalkan pembelajaran hari ini matematika, Pak, matematika kita hitung-hitungan aja, jangan yang rumus-rumus, saya pusing, seperti itu. Ya kita bisa antisipasi membuat pembelajaran yang lebih nyaman, yaitu dalam posisi kontrol kita karena kita sebagai seorang manajer dalam pembelajaran. Kemudian disiplin positif, yaitu seperti ketika kita hari Senin kita selalu melakukan kegiatan yaitu upacara bendera setiap hari Senin. Dan di situ kita pasti menemukan kesalahan siswa-siswa kita, yaitu misalkan berseragam tidak lengkap, tidak memakai topi, tidak memakai dasi ataupun kaos kaki yang sudah ditentukan di dalam sekolah. So, kita memberikan hal yang positif kepada siswa karena yang namanya melanggar itu tidak baik. Jadi siswa harus
kita berikan wawasan yang lebih mendalam lagi sehingga siswa untuk ke depannya lebih bisa meminimalisir kesalahan dan tidak akan mendapat hukuman. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu tidak memberikan kebebasan, karakter, dan misalkan dalam ekonomi dan yang lain-lain. Kemudian keyakinan kelas dalam pembelajaran kita bisa membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini yaitu penanganan kasus ketika siswa mendapatkan kasus atau melanggar aturan yang sudah disepakati di dalam kelas ataupun di sekolahan. Ya kan, kalau di dalam sekolahan peraturan yang sudah kita sepakati yaitu di hari Senin upacara bendera harus menggunakan pakaian seragam lengkap. Dan kalau di dalam kelas ya misalkan ketika pembelajaran di hari Senin atau hari Selasa tidak boleh memakai kaos ketika bukan jam olahraga, itu seperti dalam kelas. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru yang saya katakan tadi, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modem atau modem untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan siswa. Sehingga saya merasakan pembelajaran sebelum mengikuti CGP dengan setelah saya mengikuti pendidikan CGP sampai saat ini, pembelajaran bisa saya bandingkan atau saya referensikan, kita lebih berpihak kepada peserta didik ketika sudah mendapatkan sedikit gambaran dari pendidikan CGP. Dan itu pun saya dapatkan setelah mengikuti pendidikan. Sebelum mengikuti, saya tidak tahu pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa, sehingga pembelajaran yang kasih materi, kasih buku, terangkat sudah. Jadi tidak tahu apa yang diinginkan atau minat siswa seperti kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai siswa. Kebutuhan misalkan dalam ruangan, siswa itu butuh kenyamanan. Saya nggak tahu ketika sebelumnya nggak mengikuti pendidikan CGP. Dan setelah mengikuti pendidikan saat ini, saya pembelajaran lebih saya maksimalkan lagi sehingga bisa berpusat kepada peserta didik mengetahui apa yang diinginkan dan kebutuhan siswa, sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran secara nyaman dan bisa fokus mengikuti pembelajaran, tidak ngobrol dengan rekan yang lain. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini saya gambarkan ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi guru harus bisa mengontrol murid yang terutama di dalam kelas, karena saya merasakan seorang guru kelas dan guru mapel itu berbeda. Guru mapel lebih mengetahui apa yang menjadi keseharian atau karakter siswa di dalam kelas, berbeda dengan guru mapel. Karena guru mapel mungkin satu minggu 1 kali 2 kali, tapi kalau guru kelas lebih dekat lagi karena setiap hari bertemu dengan siswa, bisa mengontrol murid setiap hari sehingga mengetahui siswa ini memang aktif, siswa ini memang tidak aktif, apa yang harus didorong untuk memotivasi siswa sehingga memiliki minat untuk belajar lebih fokus lagi. Kemudian ilustrasi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Ini memberikan pengetahuan kepada siswa hal-hal yang positif sehingga siswa itu bisa berpikir, tidak bermain-main ketika lagi dalam pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Kemudian ilustrasi bahwa kritik
dan membuat rasa bersalah. Karakter mampu menguatkan, yaitu kita memberikan pengetahuan ke siswa sehingga ketika siswa melanggar itu kita seolah-olah siswa itu merasa saya bersalah. Tapi ketika siswa itu tidak merasa bersalah ketika melanggar peraturan atau kesepakatan yang sudah dibuat di dalam kelas, maka ya siswa itu akan seenaknya sendiri. Kalau tidak ada aturan ya semaunya sendiri dalam belajar. Tapi kalau kita bisa membuat siswa itu merasa bersalah, jadi ketika siswa itu melanggar, dia akan mengakui dengan meminta maaf kepada bapak atau ibu guru yang ada dalam kelas ataupun rekan-rekannya di dalam kelas. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang kita tahu sebelumnya, saya sendiri saya merasakan, saya kalau meminta sesuatu itu sedikit memaksa atau tidak memaksa dengan menggunakan ancaman ya atau menggertak lah bahasanya. Jadi kita menggunakan segala cara untuk gimana cara kita bisa mendapatkan sesuatu. Ternyata itu salah, itu tidak boleh di dalam pendidikan guru penggerak. Jadi minta sesuatu itu kita ngomong aja padanya. Ketika memang dia memberikan ya syukur alhamdulillah, dan jika tidak ya sudah kita bisa menerimanya. Itulah posisi atau efek kontrol yang saya dapatkan di dalam guru penggerak. Jadi dalam 4 ilustrasi ini yang memang tidak baik untuk kita lakukan, sehingga kita lebih bisa mengontrol untuk diri kita sendiri dan memberikan sosialisasi kepada teman-teman kita semua atau yang lainnya. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Rata-rata kita sebagai seorang manusia memiliki kebutuhan yang sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi rata-rata kita memiliki kebutuhan yang sama, dan di sisi lain teori kontrolnya kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi walaupun kita sama-sama misalkan lawan jenis laki-laki dan perempuan memiliki posisi kontrol yang sama, tapi memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian seorang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apa di sini yang membedakan? Setiap orang melihat hal yang sama. Kita melihat sesuatu hal yang sama. Misalnya dalam kegiatan, nah ini di desa kita ada kegiatan 17-an. Mereka ada pertandingan voli dan sepak bola. Kita melihat hal yang sama. Hal dalam kegiatan pertandingan, kita melihat hal itu sama dalam pertandingan itu. Semua orang melihat sama fokus dalam pertandingan itu. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contoh dalam permainan terjadi keributan, itu seseorang memberikan atau bercerita dengan orang berbeda-beda. Misalkan ini cerita ini kemarin ada pertandingan yang ribut karena cerita kronologinya seperti ini. Terus yang satu lagi berbeda lagi cerita, padahal intinya kronologinya sama tapi dengan cara yang berbeda dengan cara untuk menyampaikannya. Jadi kita memiliki pemikiran atau tujuan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian kita tuh mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini hal yang sama yang membedakan pemikiran atau dengan caranya tadi.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini di sini dalam pendekatan teori kontrol, saya berusaha bisa memberikan hal-hal yang memang dalam paradigma stimulus itu untuk merespon pemikiran kita. Saya saja sebenarnya bingung dengan materi ini. Jadi mirip sama, tapi sedikit ada perbedaan atau perubahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti emosi, saya bisa mengontrol teman-teman semua, tapi saya tidak bisa mengontrol diri saya sendiri. Sepertinya dibolak-balik, bisa mengontrol orang tapi tidak bisa mengontrol diri sendiri. Nah, itu butuh dengan tantangan cara kita gimana penerapan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau ini misalkan Pak Miko dengan Pak Manasir, misalkan Pak Manasir bisa mengontrol Pak Agus, belum tentu Pak Miko bisa mengontrol Pak Agus karena memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda, sehingga kita tidak bisa disamakan. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, ketika kita memiliki tujuan sesuatu yang gagal, disitulah kita timbul suatu pemaksaan, karena secara tidak langsung tujuan kita tidak tercapai. Itu kita mulai menerapkan hal yang memaksa. Misalkan kita meminjam motor rekan kita, nggak boleh, ya sedikit memaksa, biar nggak boleh karena tujuan kita biar tercapai. Jadi kita sedikit memberikan paksaan, dan itu pun di dalam diri seseorang berbeda-beda, tidak sama. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita tidak boleh meminjam atau meminta sesuatu, kita memberikan opsi atau pemikiran yang hal-hal baru jika kita tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Misalkan terjadi keributan meminjam motor atau meminta, tidak boleh, sehingga kita memaksa dan menimbulkan permasalahan terhadap teman sendiri ataupun orang lain. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian model berpikir menang-menang. Ya, orang yang berpikir menang atau kalah, dan ketika menang dia akan merasa bersyukur, dan ketika kalah dia akan emosi, ya, memaksa, harus menghargai kehendak, harus menang. Tapi ya di situ posisi kontrol kita. Kita kalau tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, ya terjadi keributan itu tadi, karena hal yang dipaksakan tidak akan berbuah manis atau terjadi hal yang baik. Kemudian model berpikir menang-menang. Kalau kita berpikir menang-menang, kita yakin bahwa ya, dalam kegiatan olahraga kita yakin bisa menang melawan itu, kita bisa mengalahkannya. Tapi kita yakin belum tentu di dalam lapangan kita bisa menerapkan hal tersebut. Mungkin kita yakin menang dalam pertandingan, malah terjadi kekalahan. Jadi kita bisa menerima. Tapi kalau yang model berpikir menang atau kalah, yaitu memaksa, hal yang memaksa kita. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini, nilai-nilai yang diyakini. Nah, kita yakin dalam disiplin. Misalkan kita hari ini kita memang jadwalnya memakai seragam PGRI dan celana hitam atau dasar dan menggunakan sepatu. Itu suatu disiplin yang harus kita ikuti. Jangan kita memakai kaos
ya hal yang berbeda bisa dilakukan, tetapi hanya di guru olahraga boleh pakai kaos. Dan yang memang saya rasakan kalau menjadi guru itu yang seragam sembarangan ya guru olahraga itu. Kalau di hari Senin biasanya menggunakan Pemda, guru olahraganya menggunakan kaos, karena orang lapangan ya harus mau nggak mau harus bisa menerima, karena itu orang lapangan berbeda ya seragamnya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Seperti halnya tadi kemarin dalam kegiatan, siswa yang dijanjikan mengikuti pertandingan dan ketika mendapat keinginannya ingin hadiah dan merayakannya setelah mendapatkan juara. Seperti itu. Karena kemarin diberikan semangat motivasi untuk hadiah, dan terus ketika menang mendapatkan juara, anak itu menagih dan memintanya menagih janji yang juga diberikan. Oleh itu sebenarnya untuk memancing respon siswa halnya hal positif, tapi ya memang kurang baik ketika mendapatkan prestasi mau nggak mau kita harus memberikan reward atau apa yang diinginkan siswa, contohnya untuk merayakan kemenangannya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai seorang guru, tugas kita yaitu tanggung jawab merubah sikap atau sifat siswa sehingga bisa menjadi yang lebih baik untuk kedepannya dan tidak menuntut atau meminta hal-hal yang memang kurang baik untuk kedepannya, seperti kita memberikan imbalan reward itu ya, karena ya kita sebagai guru untuk memancing respon siswa itu dalam mengikuti kegiatan. Kalau tidak dimainkan seperti itu, siswa kurang bersemangat lah, enaknya ngomong kurang bersemangat. Jadi antusias siswa itu kurang kalau tanpa kita pancing atau kita memberikan respon, sehingga siswa itu lah tidak ada hadiahnya, malas contohnya ya, kurang semangat. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, penghargaan, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Dalam skill seharian seorang guru dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi apa yang kita miliki, misalkan kita sebagai seorang guru, apa ilmu yang kita ketahui dan kita miliki, sehingga kita memberikan kepada siswa dengan rasa ikhlas, penuh kesabaran menghadapi perilaku siswa yang karakternya berbeda-beda, sehingga siswa bisa menerima apa yang kita berikan dan ilmu yang kita berikan kepada siswa bisa diterapkan oleh siswa di kehidupan bermasyarakat atau di dalam sekolah ketika masih di sekolah.
Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia, memang semua manusia sama, tapi memiliki kebutuhan dasar yang ada persamaannya. Misal dalam kebutuhan ekonomi, terus kebutuhan keseharian, mungkin ada yang membedakan ekonominya dengan kita dalam satu orang ini. Ada yang memiliki rumah tangga dan ada yang belum memiliki rumah tangga, dan kebutuhannya itu berbeda-beda. Misalkan ekonomi itu kebutuhan ekonomi dalam kehidupan berumah tangga dan yang belum berumah tangga itu berbeda. Ketika kita sudah dalam berumah tangga, kebutuhannya misalkan kita hari ini kebutuhan kita makan sehari 3 kali, tapi ketika belum berumah tangga mungkin 1 kali atau 2 kali pun cukup ya, karena nggak ada yang masak, mungkin seperti itu. Tapi ketika kita memikirkan kebutuhan, rata-rata kebutuhan manusia itu sama, kebebasan, pangan, dan kebutuhan dasar manusia. Nih di sini saya tuliskan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini yang pertama, kebutuhan hidup manusia yang tidak bisa lepas dengan makan, pakaian, itu pasti sama ya. Semua memiliki kebutuhan itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang mungkin dari rekan satu kerjaan, dari keluarga, atau dari lingkungan, atau dari orang yang kita sayang. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dan dalam kelompok. Ya, kalau kelompok itu ya nanti dalam kantor kita memiliki kelompok seorang guru. Jadi kasih sayangnya ya misalkan dalam hal kegiatan atau ketika makan ya, hanya ngomong. Misalkan jatah makannya 5, ada orang 6, kurang 1, ya gimana caranya kita menunjukkan rasa kasih sayang dan peduli sehingga semua bisa merasakannya. Kemudian penguasaan, contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu penguasaan. Penguasaan itu misalnya kita sebagai kepala rumah tangga, kita memiliki kekuasaan penuh terhadap keluarga kita, kepada anak istri kita memiliki kekuasaan penuh. Tapi yaitu sifat seseorang berbeda-beda. Karena dasar 5 kebutuhan manusia itu ya menyakup hal-hal itu. Cuman ya dalam penerapan dalam hal-hal rumah tangga itu tetap pribadi kita masing-masing. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Contohnya ketika kita punya rekan atau teman, misalnya teman kita mengajak hal yang memang kita tidak pas untuk kita bisa menolak. Jadi kita tidak ikut terjerumus kepada hal-hal yang memang tidak kita inginkan, misalnya untuk membuat kita kedepannya tidak baik, jadi kita bisa untuk mengontrolnya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa, itu contohnya. Jadi kesenangan itu tidak ada yang bisa membatasi, karena hal yang paling kita ingat yaitu kesenangan dalam hidup, dalam kehidupan keseharian, apalagi dalam kehidupan bekerja, berumah tangga, atau kehidupan bermasyarakat. Kita menginginkan kesenangan ya. Kesenangan itu banyak,
Jadi kalau menurut saya kesenangan itu tidak ada yang bisa membatasi. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini di slide saya tuliskan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi perjalanannya berbeda. Yang motivasi ekstrinsik ini mencakup untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ketika kita membantu. Jadi jangan pamrih. Terus kemudian motivasi intrinsik ini mencakup tentang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian hukuman tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kita ketika melihat siswa melanggar atau tidak mau mengikuti peraturan, ya kita berikan arahan wawasan sehingga siswa itu bisa menyadari apa yang mereka berbuat itu tidak baik, sehingga kita tidak memberikan hukuman yang fatal. Kemudian konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Konsekuensi ini yaitu menjamin dalam siswa ketika melanggar peraturan. Jadi kita memberikan konsekuensi atau kita memberikan teguran. Kemudian restitusi untuk penanganan kasus siswa yang telah melanggar. Dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang ajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan ketika siswa itu ada masalah di dalam kelas, kita sebagai posisi kontrol seorang manajer, jadi kita memantau bagaimana siswa itu bisa menyelesaikan masalah di dalam kelas itu sendiri. Jadi ya kan dalam kelas itu tentang kebersihan, piket. Jadwal itu kan sudah diberikan untuk piket sehari-harinya. Jadi ketika ada siswa yang tidak piket, kita pilihannya biarkan mereka menyelesaikan masalahnya di dalam kelas, sehingga kita bisa memantaunya dengan polisi kontrol, yaitu seorang manajer. Dan ketika siswa itu tidak bisa menyelesaikan dalam kelompoknya, ya kita berikan teguran, kita bimbing lagi, karena kita di posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Nah, kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau berbeda? Sama apa berbeda? Pak Miko, keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas? Apakah sama atau berbeda? Peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa dibuat keyakinan kelas? Kok tidak dibuat peraturan kelas saja? Berbeda atau sama, Pak? Berbeda. Nah, jadi berbeda. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Sepakat ya? Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan yang kita sepakati dan kita buat di dalam kelas, sehingga kita bisa memberikan arahan kepada siswa biar siswa itu tahu apa yang namanya keyakinan kelas dan
dan mana yang menjadi peraturan ke kelas, itu sangat berbeda. Kemudian bentuk keyakinan kelas. Bentuk keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga kelas melibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, nilai Bapak Ibu guru harus melibatkan semua yang ada di dalam kelas. Siswa, ketika ada siswa yang tidak masuk, misalnya 1 ataupun 2, ya kalau itu yang tidak masuk itu bisa menerima ketika kita buat keyakinan kelas. Dan ketika siswa itu berpikir kritis, kita sudah sepakati keyakinan kelas, tapi yang 2 itu tidak masuk, dia tidak akan mau menerima. Tapi ketika siswa itu nggak berpikir kritis, ya fine-fine aja, dia aja bisa menerima. Kemudian posisi kontrol guru, yaitu yang tadi 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir yaitu manajer. Manajer itu posisi kontrol yang paling tinggi sebagai pemantau, seperti ada kepala sekolah itu sebagai manajer yang memantau kita, bukan mengikuti kita, tapi memantau kinerja kita aja. Sehingga kita kerja, kita sesuai porsi kita masing-masing. Jadi kita kerja tidak harus diikuti, ya. Bukan ditekan, jadi diikuti untuk melihat dan melihat di dalam kelas. Dalam kelas kita juga nggak perlu diikuti, ya. Jadi kita dipantau, kita sudah punya tanggung jawab masing-masing dan punya posisi masing-masing. Kita sudah bisa menempatkan sebagai seorang guru, kita ya orang tanggung jawab kita mengajar, ya kita mengajar di kelas ataupun di dalam kelas. Bagaimana cara kita bisa mengkondisikan siswa di dalam kelas. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini saya tuliskan contohnya. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita sering memberikan hukuman kepada siswa ketika di hari Senin waktunya upacara, biasanya ada yang tidak memakai seragam lengkap, dan itu pun tidak sekali 2 kali. Sering ketika jam upacara itu pasti ada yang tidak seragam. Yang pertama, hormat, kita berikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam, itu sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak, yaitu dalam pemburuan merasa bersalah. Ini menurut saya, hormat pada bendera selama 1 jam itu menurut saya sebagai penghukum. Apakah menurut Bapak Ibu guru sudah sesuai atau belum? Mana Bapak Ibu guru? Apakah sudah sesuai atau belum? Kita memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam dengan kesalahan yang siswa tidak memakai atribut atau perlengkapan untuk mengikuti upacara. Apakah sesuai atau tidak ketika saya memberikan hukuman? Mungkin hukuman yang saya terapkan yaitu hormat di tiap bendera selama 1 jam. Mana Bapak Guru? Sesuai atau tidak Bapak Guru? Dengan kesalahan itu tidak sesuai. Jadi kita terlalu berat, misalkan memberikan hukuman seperti itu, kita terlalu berat atau sebagai penghukum. Jadi kita memberikan hukuman yang lebih ringan lagi. Misalkan siswa itu baru 1 kali melakukan kesalahan, kita bisa menegurnya atau memberikan toleransi untuk kedepannya tidak ada kesalahan lagi dan meminimalisir kesalahan siswa sehingga
siswa ya di minggu depannya tidak pakai telepon lengkap ya, jadi harus lengkap. Kemudian berapa kali harus memberitahu kamu, ini juga tidak boleh hal-hal seperti itu kita ucapkan kepada siswa. Jadi tidak pas atau membiarkan itu, kalau menurut saya ya dengan cara menegur dan mengingatkan bahwa hari ini hari Senin, dan hari Senin itu tidak satu bulan sekali, setiap minggu ada hari Senin. Jadi kita mengingatkannya kepada siswa untuk tidak bisa membuat kesalahan. Biar setiap hari Senin ingat bahwa hari Senin itu upacara dan harus wajib menggunakan seragam atau atribut lengkap. Kemudian yang kedua, ini masih tentang tadi kesalahan siswa. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak yang sekali ini, bapak ya sekali ini. Saya ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat seperti ini. Kita bersikap sebagai rekan atau teman, sehingga siswa itu kalau kita memberikan kedekatan lebih akan mudah diajak ngobrol atau mudah diajak menyesuaikan apa yang memang tidak menjadi peraturan sekolah, dan siswa itu bisa mengikutinya. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, lain kali jangan diulangi lagi. Kita berlaku sebagai pemantau atau yaitu mengontrol pergerakan siswa ya. Apa yang dilakukan siswa itu memang kalau mau membuat kesalahan ya kita berikan teguran, kita berikan arahan, kita berikan pemahaman yang lebih baik lagi. Kemudian apa kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita di sini sebagai seorang manajer, jadi mengayomi, tidak memberikan hukuman atau memvonis, sehingga siswa akan merasa nyaman dan tidak memiliki rasa ketakutan atau tertekan di dalam pembelajaran. Atau kepada bapak ibu guru, misalkan kita memarahinya, iya kalau siswa itu mengerti dan memahami ya. Ketika ada kita mengetahui kita ya beliau takut anak-anak. Tapi ketika tidak ada kita, siswa akan yaitu tadi kebalikannya. Rasa takutnya cuma ketika ada. Kalau tidak ada ya kembali lagi siswa itu. Nah, seperti itu kita tidak bisa menerapkan hal-hal seperti itu. Kita memberikan arahan yang lebih baik lagi sehingga siswa itu bisa saling menghargai apa yang mereka tahu dan apa yang kita sampaikan, kita berikan kepada siswa. Siswa itu bisa memahami sehingga siswa itu bisa saling menghargai pada bapak ibu guru ataupun rekan satu kelasnya ataupun yang lain. Kemudian posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Apa posisi kontrolnya? Tadi ada 5 posisi kontrol. Saya ulang lagi, 5 posisi kontrol. Nah, kok malah sekali itu? Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Di sini ada pengukur, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sudah? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya apa? Teman merasa bersalah. Ya, apa? Saya kecewa sekali dengan
kamu. Tadi ada 5 posisi kontrol. Ayo. Apa Niko? Mungkin Bu Dwi tahu 5 posisi kontrol yang kita posisi kontrol apakah aku ketika saya mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Posisi kontrolnya apa? Memantau, bukan. Merasa bersalah, ya. Karena kita membuat anak itu yang merasa bersalah ketika melakukan atau melanggar sesuatu yang sudah disepakati. Nah. Kemudian ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Posisi kontrolnya? Pemantau ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi kita melihat, selalu memantau apa yang dilakukan siswa itu, sehingga kita mengatakan kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Misalkan didorong atau kita minta tolong meja itu disusun dengan rapi, ya. Dan di itu meja yang posisinya tidak disusun dengan rapi, sehingga kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, karena kita memantau, kita tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer, ya. Nah, jadi rekan-rekan semua tahu posisi kontrol apa yang akan nanti kita lakukan ketika menghadapi siswa yang bersalah atau melanggar aturan yang sudah dilakukan. Ada lagi, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Jadi kan melanggar, ayolah lakukan teman ya. Kita memiliki kedekatan kepada si siswa, sehingga siswa bisa kita ajak berkomunikasi atau berdiskusi dengan baik, sehingga kita merasa anak itu teman ya. Jadi ada kedekatan yang lebih. Ketika anak itu tidak memiliki kedekatan yang lebih, coba kita bilang ayolah lakukan demi bapak ibu. Ya Allah, bukan urusan saya, pasti seperti itu. Tapi kalau kita beliau sebagai teman, pasti juga itu bisa menjawab, ya bu, siap, seperti itu. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa posisi kontrolnya? Ada hukum. Jadi berarti dalam hukum dia melanggar ya, melanggar hal yang memang sudah diberikan, jadi tidak tepat waktu, jadi diberikan hukuman untuk memberikan teguran agar siswa itu tidak diulangi lagi. Nah, di sini ada restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Suatu proses dianggap yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ketika kita mendapatkan masalah atau kasus di sekolah kita tentang siswa, jadi kita terapkan menggunakan, untuk penyelesaiannya kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang namanya masalah atau kasus pasti ada solusinya, kita bisa menyelesaikannya. Atau yang pertama, dengan menggunakan validasi tindakan yang salah, kita cari tahu kesalahannya di mana, sehingga siswa itu bisa melanggar atau menyalahi aturan yang sudah dibuat.
Kemudian menanyakan keyakinan apakah itu benar yang dilakukan atau tidak benar. Dan ketika hal yang dilakukan dia itu tidak benar, yang jelas itu melanggar aturan. Kemudian yang terakhir, menstabilkan identitas. Kita berlaku sebagai manajer tadi, mengayomi, jadi memberikan arahan. Ini seperti ini loh nak, kalau kamu melanggar berarti nanti akan dapat sanksi atau hukuman. Misalkan jadwal piket diselesaikan sebelum pembelajaran dimulai, kelasnya harus rapi dan bersih karena jadwalnya sudah dibuat. Nah, tahapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang kita terapkan untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus yang ada di sekolah kita. Nah, jadi kita menggunakan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalahnya. Kemudian menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berat merasa begitu. Nah, ini contoh dialog ketika siswa yang melanggar aturan tadi atau ketika sudah mendapat status. Ini contoh berdialog. Jadi kita berdialog dengan memberikan arahan atau wawasan sehingga siswa itu tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dibuatnya dengan menggunakan segitiga restitusi tadi dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini contoh dialognya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalkan ketika ada masalah, siswa itu memang berpegang teguh dengan prinsip. Ya, kalau siswa sama siswa membuli orang tuanya, kan banyak kasus seperti itu ya. Nah, siswa itu biasanya ngomong tentang orang tuanya. Yang jelas itu dia menjaga prinsip. Karena mereka tidak terima orang tuanya diomongin atau dibilangin ke yang lain, makanya dia tidak terima, membantah. Akhirnya ribut. Itu contoh sebagai prinsip. Kita aja sebagai prinsip, kalau memang itu menyinggung perasaan kita, ya pasti kita berpegang teguh. Ya, bagaimana cara kita untuk melindunginya agar tidak terjadi lagi. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori Malone bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh ya, untuk membuat keyakinan kelas. Ya, di penghujung acara ini dari awal hingga akhir tentang pemaparan atau yang saya ceritakan tentang budaya positif yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi saya ingin membagikan ilmu ya tentang budaya positif, mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi apa yang saya rasakan ketika saya sudah mengikuti guru penggerak dan sebelum saya mengikuti guru penggerak sangat berbeda. Ya, ilmu yang saya dapatkan memang sangat berpengaruh di dalam mengikuti pembelajaran yang sudah saya lakukan dan sebelum saya lakukan, dan
juga bahwa memang pembelajaran itu kita dipusatkan ke peserta didik sehingga siswa bisa melakukan pembelajaran dengan sesuai kebutuhannya, apa yang mereka inginkan, mereka mau dalam pembelajaran. Misalkan pembelajaran yang membuat siswa itu termotivasi atau antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kita buat perubahan, kita sama-sama belajar mencari perubahan, yaitu agar siswa lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hari ini, yaitu mengenai budaya positif, tentang 5 posisi kontrol kita terhadap siswa yang harus kita miliki. 5 posisi kontrol itu karena kita sebagai seorang guru, yaitu yang memberikan contoh, memberikan fotokopi, memberikan pemahaman kepada siswa apa yang kita lakukan kepada siswa itu agar bisa dicontoh. Itu yang namanya seorang guru itu patut ditiru dan didukung. Jadi kita memberikan hal yang positif, hal yang baik kepada siswa kita, sehingga nanti untuk kedepannya kita bisa mengetahui memang ilmu yang kita berikan kepada siswa itu benar ya, dan tidak keluar atau tidak menyalahi aturan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan atas kerjasamanya dari rekan-rekan semua, sehingga tanpa rekan-rekan semua kegiatan hari ini tidak akan terlaksana dengan baik. Itu tentang presentasi sosialisasi budaya positif. Saya ucapkan beribu terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas di modul 1.4 tentang hasil nyata, yaitu budaya positif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, dan semoga video saya ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Akhir kata, lekas bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.